satu langkah. Semangat jangan putus asa, berbuatlah satu langkah. Semangat jangan putus asa, Rozi Zubilat ya. Rozi Tubilat. Rozi Tubillahi Rob wabil Islam wabim wa Rasulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nuriyat Alamis. Anabi khair alhamdulillah. Good morning my lovely student. I'm fine, thank you. And you? Nice to meet you too. Are you ready? Yes, we are ready. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir sekolah? Yang tidak masuk? Masuk semua? Siapa? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk membangkitkan jiwa patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil berdiri ya. Garuda Pancasila, anugerah pendukungku, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, coba anak-anak kalian lihat keadaan di sekitar, langit di luar, keadaannya, cuacanya bagaimana? Rada-rada mendung, panas, cerah, agak gelap. Ya, iya, agak mendung. Biasanya kemarin itu waktu jam 12 itu cuacanya mendung kan? Iya. Setelah itu akhir-akhir ini sering terjadi hujan. Nah, pernah nggak memerhatikan anak-anak waktu cuaca hujan? Pernah. Ya. Kalau cuaca hujan terus-menerus tidak ada pohon, maka apa yang akan terjadi? Banjir. Saat ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang cuaca, ya. Tentang cuaca, subtema 3, perubahan cuaca dan pengaruhnya di kehidupan manusia. Apa sih tujuannya yang akan kita pelajari? Yang pertama, nanti kalian dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan bersatu dalam keberagaman dan juga dapat menyimpulkan arti pentingnya bagaimana gitu ya. Terus kalian juga dapat mengaitkan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, fungsinya apa cuaca hujan misalnya? Bagaimana fungsinya di kehidupan manusia? Cuaca kemarau, fungsinya untuk apa cuaca kemarau? Ya, lalu kita juga akan membuat karya sederhana yaitu diorama siklus air. Mau? Mau. Baik,
selama pembelajaran nanti ya sekitar kurang lebih 2 jam pembelajaran, Ibu akan membagikan kalian menjadi 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Sudah ditentukan ya ketua kelompoknya masing-masing. Lalu Ibu juga akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD. Bahan ajar seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan 1 kelompok 1. Isinya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan juga LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Lalu nanti setelah itu kita akan bersama-sama membuat diorama siklus air. Ya? Mau? Oke. Ibu bagikan bahan ajar dan menyimak tentang sebab akibat dari banjir. Masyarakat yang sejahtera, sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Sapi-sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Semua itu membuat masyarakat desa makmur terlena dan tidak Masyarakat menjadi terlena dan membuang sampah di mana? membuang limbah dan sampah Di dan juga menebang pohon secara liar, tidak bertanggung jawab kan? airnya sudah tidak seperti dahulu. Lama-lama air yang di sungai semakin semakin naik, semakin menguap. Iya. Kalau telah tiba, desa yang tadinya subur menjadi hijau. Nah, karena tidak ada pohon, jadi dilanda kekeringan, ya kan? Pada saat musim hujan, tidak ada pohon, tidak ada daerah untuk meresap air. Hujan datang dengan deras. Air memenuhi sungai yang deras dan mulai meluap ke penyulut sungai. Akibatnya dilanda banjir, bencana banjir. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Bersama-sama membersihkan lingkungan supaya tidak terjadi banjir. Kaget ya? Air mengalir lancar. Nah. Lalu banjir lagi. Setelah terjadi bencana banjir, masyarakat menjadi sadar bahwa pohon itu sangat penting, menjaga lingkungan juga penting. Adalah kenyataannya. Kita harus menjaganya. Coba Ibu mau tanya, mengapa banjir itu bisa terjadi? Ya, Naswa? Karena orang telah menebang pohon. Menebang pohon. Zaki, Dafa? Iya, Kenzi? Menebang pohon secara liar. Dafa? Iya, membuang sampah di parit, jadi bisa menyebabkan bencana banjir. Oke, terus apa yang dapat kita lakukan untuk menolong korban banjir? Ayo. Menanam kembali pohonannya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Kalau menolong korban banjir bagaimana caranya? Memberi sumbangan, pinter. Iya, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ada lagi? Ya, Mikaela? Ya? Menyumbangkan barang-barang bekas. Coba sekarang kalian buka materi ajar dan juga LKPD-nya, bahan ajarnya. Nah, ada? Silakan dibuka. Nah, ya. Contoh sikap. Apa di situ judulnya, Nak? Contoh
sikap bersatu dalam keberagaman. Yang pertama apa? Bacakan Nadia. Menghargai budaya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Ya. Yang utama kalian tulis nama kelompoknya. Ya. Kalian tunjukkan mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Iya, kalian beri tanda checklist. Yang lainnya juga mengerjakan ya. Banjir terjadi karena curah hujan yang terus-menerus datang besar. Ada hujannya besar, banyak, tiap hari hujan, dan tidak ada daerah resapan air, maka mengakibatkan banjir. Coba ibu tanya sama kalian, kira-kira hujan itu datangnya dari mana ya? Asal muasalnya bagaimana? Dari laut? Apakah hujan itu turun tiba-tiba dari langit? Apakah hujan itu ada putri dari kayangan yang sedang menangis? Tidak. Jadi hujan itu ada siklusnya, Nak. Yuk kita simak. Coba ibu minta bantuan Tisha. Silakan maju ke depan. Aldiva, Kenzi. Ayo. Mengapa hujan bisa terjadi? Ada? Kalian buka bahan ajarnya. Iya. Ini namanya diorama siklus air. Coba lihat. Ini ibu akan menjelaskan sebentar tentang proses terjadinya hujan, dan kita akan membuat diorama siklus air secara sederhana. Ya. Siklus air ya. Yang pertama, hujan itu berasal dari penguapan air yang ada di sungai, yang ada di laut. Nah, iya, menguap namanya proses evaporasi. Apa, Nak? Evaporasi. Ya, air menguap naik ke atmosfer, ke atas, ya, menguap, lalu titik-titik air akan membentuk awan. Nih, akan membentuk awan yang disebut kondensasi. Apa? Kondensasi. Ya, kondensasi. Nah, air yang menggumpal di dalam awan lama-lama berdesak-desakan. Nih, penuh, awannya penuh, lama-lama tidak muat, keberatan, ya. Air yang ada di dalam awan, titik-titik air ini lama-lama tumpah. Tumpahnya kemana? Ke bumi. Ke bumi, dan disebut juga proses presipitasi. Apa? Presipitasi. Ya. Nah, air yang ada di awan nanti kembali ke bumi dan mengalir menuju ke laut, ke sungai. Paham? Nah, coba Aldiva sama Tisha, mana yang dimaksud evaporasi, yang mana? Yang mana? Iya, airnya naik dibantu panas menguap. Nah, iya, menjadi awan. Nah, air yang ada di dalam awan nah, lama-lama menjadi awan mendung, awan gelap. Disebut apa, Nak? Kondensasi. Lalu air yang ada di dalam awan tumpah saking beratnya menuju ke bumi yang disebut dengan presipitasi. Paham? Paham? Mau membuat proyek diorama siklus air? Mau. Coba dirapikan dulu, ditutup dulu LKPD sama bahan ajarnya. Yuk, silakan duduk. Boleh. Terima kasih Tisha, Aldiva sama Kenzi. Diambil barang-barangnya, keluarkan barang-bahannya, alat dan bahannya, guntingnya, kertas. Nanti Ibu akan tampilkan bagaimana cara membuat diorama. Diorama itu kalian buat secara sederhana, ya. Coba duduk dulu sebentar, Anya.
Karena proyek ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yang lama, maka setiap teman-teman dari kalian ini satu kelompok harus bekerja sama dengan baik, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang hanya duduk diam saja. Paham? Waktunya Ibu kasih waktu lama kali sampai 20 menit. Jadi jarum panjang nanti di angka 4. Nanti kalau ada yang perlu penjelasan, ada yang kesulitan, boleh bertanya sama Ibu. Silakan dikerjakan. Kita simak presentasi dari setiap kelompok. Mulai dari kelompoknya Aditya, silakan maju ke depan. Ya. Kelompoknya Hafiz, silakan menilai dari diorama yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Kelompok apa namanya? Jeruk. Kelompok jeruk. Coba dengar Menguap ke atas. ya ke atas. Lalu membentuk apa ini namanya? Awan. Awan disebut paham? Mejanya 3B. Oke, Ibu bagikan soal evaluasi. Kepada ketua kelompok. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Kinara, siklus air. Ada lagi? Presipitasi, evaporasi, kondensasi. Terus selain itu ada lagi yang kalian pelajari hari ini? Ya, Safa, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Ada lagi? Kenzi? Oh, Kenzi, bagaimana pembelajaran hari ini, Kenzi? Gimana? One time or two time? Two time ya, Aditya? Menegangkan. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan sederhana. Oke? Oke. Nah, pesan moral yang dapat Ibu sampaikan hari ini adalah marilah kita menjaga lingkungan sekitar kita supaya tidak terjadi bencana banjir dan juga bencana kalau kemarau, bencana apa? Kekeringan ya. Ya, setelah kita belajar selama kurang lebih 2 jam ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelangkah, semangat jangan putus asa, berbuatlah